Tiba Balikpapan, Catur Adi ditangkap Polri terkait kasus narkoba. Pra-peradilan Hasto Kristianto digugurkan Hakim PN Jaksel. KPK temukan pengurangan harga program makan bergizi gratis jadi Rp8.000. Mentan temukan minyak goreng minyak kita disunat, kemasan 1 liter tapi isinya 750 ml. Para tersangka korupsi Pertamina bisa dijerat hukuman mati. Pencari bekicot di Grobogan jadi korban salah tangkap polisi. Patrick Kluivert coret 5 pemain timnas Indonesia era Sinteyong, salah satunya mantan kapten. Tim Bengawan UV UNS juara 2 kontes robot kapal internasional IRC 2025 di Florida. Bersama saya Muhammad Skardi, inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap Direktur Klub Sepak Bola Persiba Balikpapan, Catur Adi. Penangkapan Catur Adi diduga terkait kasus narkoba. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan tersebut. Namun Mukti belum merinci mengenai kronologi penangkapan. Begitu juga terkait barang bukti hingga kasus yang menjerat bos kesebelasan sepak bola tersebut. Detail penangkapan Catur Adi akan disampaikan di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan. Sementara itu, Persiba dalam pernyataan resminya mengatakan penangkapan Direktur Klub Catur Adi merupakan masalah pribadi yang tak ada kaitannya dengan Persiba. Persiba menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang untuk menangani perkara tersebut. Sebagai bagian dari langkah pembenahan dan kesiapan menghadapi Liga 2, Persiba juga akan melakukan perubahan dalam struktur manajemen. Hal ini merupakan bagian dari komitmen klub untuk terus berbenah. Sidang pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto gugur. Putusan ini disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Tunggal Afrizal Hadi menyatakan sidang pra-peradilan terkait kasus dugaan suap ini tak bisa dilanjutkan. Hakim pra-peradilan mempertimbangkan tentang pokok perkara dugaan kasus suap dan perintangan yang menjerat Hasto telah sampai ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Bahkan majelis hakim yang menangani perkara Hasto telah ditetapkan termaksud jadwal sidang perdana yang rencananya digelar pada tanggal 14 Maret 2025 mendatang. KPK telah melimpahkan berkas perkara Hasto ke pengadilan. Hasto akan menjalani sidang perdananya pada 14 Maret 2025. Diketahui pra-peradilan ini merupakan yang kedua diajukan oleh Hasto agar status tersangkanya dinyatakan tidak sah. Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR. Dia diduga menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan dan mengondisikan agar caleg PDIP Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR melalui PAW. Selain kasus suap, Hasto juga diduga melakukan perintangan penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi ada pengurangan anggaran program makan bergizi gratis dari 10.000 menjadi 8.000. Ketua KPK Setio Budianto di Gedung Merah Putih KPK Jumat 7 Maret mengatakan informasi ini didapat saat KPK beraudiensi dengan Badan Gizi Nasional beberapa waktu lalu. Dalam kegiatan itu, KPK menerima penjelasan-penjelasan dari Prof. Dadan tentang kegiatan yang dilakukan oleh BGN, terutama menyangkut masalah MBG yang menjadi program utama dari Presiden Prabowo Subianto. Setio mengaku telah menyampaikan informasi adanya pengurangan anggaran MBG menjadi 8.000 kepada BGN. Namun informasi itu perlu divalidasi kebenarannya. Setio pun berharap informasi itu bisa segera disikapi secara preventif oleh BGN. Jangan sampai nanti ditemukan sudah terlalu banyak dan terjadi di mana-mana, sehingga malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Setio juga meminta BGN untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut untuk selanjutnya melakukan perbaikan program makan bergizi gratis. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan BGN berjanji akan mengecek informasi temuan KPK tersebut ke lapangan. Menteri Pertanian Andi Amrin Sulaiman menemukan pelanggaran penjualan minyak goreng kemasan.
Pelanggaran tersebut ditemukan saat sidak ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu kemarin. Mentan menemukan ada minyak goreng, khususnya minyak kita, yang dijual dengan ukuran tidak sesuai kemasan. Minyak kita yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya 750 hingga 800 ml. Selain itu, harga jualnya juga melebihi ketentuan atau di atas harga eceran tertinggi, yakni dari 15.700 menjadi 18.000 per liter. Menurut Amran, temuan ini merupakan pelanggaran serius dan tidak ada kompromi terkait hal tersebut. Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan Barreskrim Polri dan Satgas Pangan untuk menindak tegas pelanggaran ini. Jika terbukti ada unsur kesengajaan, perusahaan harus ditutup dan disegel. Mentan mengatakan tak boleh ada yang bermain-main dengan kebutuhan pokok rakyat. Pemerintah juga akan terus melakukan sidak dan memastikan distribusi pangan berjalan sesuai aturan. Jika tak ada yang mencoba mencari keuntungan dengan cara curang, pemerintah tak akan ragu bertindak tegas. Sebelumnya viral warga mengeluhkan kemasan minyak goreng 1 liter yang isinya ternyata kurang dari ukuran tersebut. Dalam video yang viral, tampak warga mengukur minyak goreng tersebut di gelas ukur dan menemukan ternyata isinya di bawah 1 liter. Kejaksaan Agung membuka peluang menjerat para tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina dengan hukuman mati. Menurut Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, peluang hukuman mati itu terbuka karena para tersangka diduga melakukan korupsi saat Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Adapun aturan yang memungkinkan hukuman mati bagi koruptor tertuang dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bunyinya, dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu yang dimaksud sebagai pemberatan bagi koruptor yakni apabila tindak pidana dilakukan saat negara dalam keadaan bahaya, saat terjadi bencana alam nasional, residivis, atau saat negara sedang dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Sementara itu, waktu terjadinya dugaan tindak pidana atau tempus delicti kasus korupsi minyak Pertamina yang disidik Kejagung pada periode 2018-2023. Dengan begitu, para tersangka diduga melakukan perbuatan pada 2020 ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Burhanuddin menyatakan penyidik akan menelusuri perbuatan tersebut dilakukan saat masa COVID atau tidak. Apabila ditemukan alat bukti, maka para tersangka berpeluang dijerat dengan hukuman mati. Diketahui Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan KKKS tahun 2018-2023. 9 orang jadi tersangka dalam kasus ini. 6 diantaranya pegawai Pertamina dan 3 tersangka lainnya dari pihak swasta. Seluruhnya telah ditahan oleh Kejagung. Adapun total kerugian negara dalam perkara kasus korupsi ini mencapai 193,7 triliun. Perinciannya, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar 35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker 2,7 triliun. Lalu kerugian impor BBM melalui broker sekitar 9 triliun, kerugian pemberian kompensasi pada 2023 sekitar 126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi pada 2023 sekitar 21 triliun. Seorang pencari bekicot di desa Dimoro, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan menjadi korban salah tangkap polisi dan dituduh sebagai pencuri. Peristiwa salah tangkap pria bernama Kusyanto ini terjadi di wilayah perbatasan Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dengan Desa Ngleses, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali. Kusyanto ditangkap oknum polisi dan warga di area persawahan pinggir jembatan saat mencari bekicot. Dia dituduh mencuri pompa air dan dipaksa agar mengaku lalu dibawa ke Mapolsek setempat. Rekaman video penangkapan pencari bekicot ini pun viral di media sosial. Dalam video, tampak polisi berinisial IR yang mengenakan seragam dan jaket Polri mencekik dan mengacungkan kepalan tangan ke arah kepala Kusyanto. Dia memaksa dan mengancam akan memukulnya. Emosi IR semakin meledak ketika warga di Moro tersebut diam dan tidak mengakui tuduhan para warga. Dari hasil pemeriksaan, tuduhan warga dan oknum polisi ini tidak terbukti. Kusyanto kemudian dibebaskan. Namun Kusyanto mengaku trauma karena nama baiknya telah hancur akibat peristiwa tersebut. Kasih Humas Polres Grobogan AKP Danang Esanto mengatakan saat ini IR masih diperiksa Propam Polres Grobogan. Dari hasil pemeriksaan sementara, upaya yang dilakukan IR untuk mengantisipasi dan mengamankan korban dari amuk massa dengan membawa ke rumahnya. Selain itu, untuk mempermudah polisi mendapatkan keterangan.
Patrick Kluivert mencoret 5 pemain timnas Indonesia era Sinteyong. Hal ini terungkap setelah Patrick Kluivert mengumumkan 27 pemain untuk laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Diketahui timnas Indonesia bersua Australia di Sydney 20 Maret dan menjamu Bahrain di Jakarta 5 hari kemudian. Garuda memanggil nama-nama terbaik untuk meraih poin maksimal di 2 laga tersebut. Sebagian besar nama yang dipanggil adalah pemain-pemain langganan era Sinteyong. Namun ada 5 nama pemain era Sinteyong yang dicoret Patrick Kluivert. Mereka adalah Yakub Daniance Sayuri, Malik Rizaldi, Witan Sulaiman, dan mantan kapten Garuda Asnawi Mangku Alam. Sementara itu, Kluivert memanggil satu wajah baru. Dia adalah penyerang Dewa United, Septian Bagaskara, yang on fire di Liga 1 dengan mencetak 7 gol dan 1 assist. Itu jumlah yang lumayan, mengingat dirinya tak selalu dipercaya jadi starter. Kemudian ada pula Ole Romeni yang baru dinaturalisasi. Selain itu, nantinya juga bakal ada 3 pemain tambahan yang saat ini masih menjalani proses naturalisasi. Mereka adalah Emil Audero, Joy Pelupesi, dan Dean James. Tim Bengawan Unmanned Vehicle Universitas 11 Maret Solo meraih prestasi membanggakan di tingkat internasional. Tim Bengawan UV UNS berhasil menduduki peringkat kedua dalam ajang International Robobot Competition atau IRC 2025 kategori Autonomy Challenge. Kompetisi yang digelar di Sarasota, Florida, Amerika Serikat ini diikuti sekitar 30 kampus kenamaan internasional sejak 3 hingga 9 Maret 2025. Ketua Tim Bengawan UV UNS untuk IRC 2025, Muhammad Raihan Bramantio mengatakan timnya meraih juara 2 Autonomy Challenge sehingga masuk final bersama 6 kampus lainnya. Bengawan UV UNS bersaing dengan 6 kampus lainnya di laga final, yakni AGH University of Krakow Polandia, Cornell University Amerika Serikat, Florida Atlantic University Amerika Serikat, University of Michigan, Turkish Naval Academy Turki, serta kampus asal Indonesia lainnya, yaitu Institut Teknologi 10 November atau ITS. Rehan sebelumnya mengatakan tahun ini Bengawan UV UNS mengikuti 2 kategori kompetisi IRC, yakni Autonomy Challenge dan Overall Design Documentation. Autonomy Challenge memperlombakan prototipe kapal, sedangkan Design Documentation Overall memperlombakan dokumentasi dari proses pembuatan prototipe. Adapun tema lomba tahun ini terkait isu lingkungan. Bengawan UV UNS sebelumnya juga meraih juara 2 untuk Overall Design Documentation pada 2022. Sementara pada 2024, selain menempati posisi ke-6 dalam Autonomy Challenge, tim Bengawan UV UNS juga menduduki peringkat ketiga untuk Overall Design Documentation. Demikian berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat, terpercaya.